apapun lagi itu segala macam. Gue sah aja kalau misalnya lo mau support emak lo tapi support di dunia nyata, ya lo carilah pengacara untuk buat bela dia, lo kasihlah duit segala macam, itu baru yang benar. Tapi kalau untuk cari perhatian sosok pahlawan di media sosial, lo upload dan lo tag-tag segala macam, kayak lo nantangin kita juga lagi dan lo bilang lah saksi ini saksi itu juga ada dalam masalah itu. What the fuck gitu loh, ngapain lo baru kayak gitu lagi, mengambil simpati lagi gitu. Kan hidup itu jangan terlalu jumawa, nantangin, dikasih pelajaran nggak terima. Ini orang yang teraniaya, doa yang teraniaya. Emang yang lu lakukan, yang mak lu lakukan sama sama kita nggak teraniaya, kita gitu loh. Nggak banyak orang teraniaya, mau aku sebut semua namanya, Teyani, gue, semua gue sebut. Kak Citra BBC. Terus mak lu itu teraniaya. Emang ada Mail ya? Gue ngadopsi si kucing nggak mau ah, mulutnya lemes, serem aing. Mana Mailnya? Suruh ini dong. Yang mana? Terus teman arisan lu itu nggak teraniaya. Menurut lu mak lu tuh benar gitu. Udah dilaporin juga kan? Terus itu kriminalisasi hukum lagi. Yang harusnya lu suruh itu adalah mak lu introspeksi diri. Baru elonya. Jangan suka kompor, jangan suka sok lawan kesiangan. Yang intinya lu ada pemicu. Sekarang intinya orang udah ngasih makan lu aja, lu aniaya. Kalau sekarang aja udah kena batunya baru terianiaya, kena kriminalisasi hukum, apa yang membeli. Sadar say apa yang lo lakuin. Nggak boleh barbar ya? Nggak boleh barbar dong, Mak. Panda. Mak, nggak, aku mau pajak sama Matalia. Mak, nggak mau ngetek presiden, kaseto, gitu-gitu. Gue nggak mau ngetek itu, gue ngetek Allah aja. Maka bersyukur sama dia udah mendengar segala doa-doa kita yang teraniaya. Itu baru kita yang teraniaya. Tadi aku komen loh, tadi aku komen loh di Instagramnya loh, pakai Instagram aku komen di Instagramnya Bapak Idris, tapi di-delete langsung fotonya, takut deh. Nah, ngomong kan dia kemarin itu udah janji sama gue gak akan kesulitan lagi kak, baik-baik aja, ya udah. Karena gak ada juga kak. Oh iya kak, gue baik. Sasa aja sih kalau kita butuh teman ya, Iya benar, jangan cuman kayak gitu-gitu doang. Jangan kayak ambil simpati, seakan-akan malah seakan-akan
orang yang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan eh, kekerasan gitu, melakukan kriminalitas hukum sama dia. Dia tidak Iyalah, melakukan, tidak jadi apa, aneh kan? iyalah apa namanya? Kita jadi korban. Ah, bentar. Masa sekarang seakan-akan itu Bapak Idris kayak lupa dulu emaknya itu ngata-ngatain kita semua kayak gimana. Aduh, Bapak Idris, kamu tuh lupa ya akan mama kamu menghina aku, menghina Kalau- Natalia. Iyalah, Tidak mungkin. iya parah. Hah? Suara gue putus-putus ya? Dia mau buat ancaman apapun terserah. Hukum di Indonesia ini terbuka buat masyarakat Indonesia untuk melaporkan apapun itu bentuknya, tetapi harus dengan jelas. Jangan ngancam-ngancam orang. Suruh aja malu introspeksi diri sama malunya juga gitu loh. Masa sih betul-betul? Ya bebas mungkin ada penangguhan hukum ya, tapi itu tidak stop. Ya kita lihat aja bebas enggaknya gitu loh. Kan katanya. Kalau ini suka terlalu katanya. Orang melihat faktanya. Kita nggak senang, cuma kita bersyukur. Sejauh harapan kita ini kita sudah mencapai di titik untuk di mana bisa kita menjatuhkan kesombongannya dengan memasukkan dia ke dengan ke hotel yang beralasan Ubin. Itu kita udah satu kemenangan. Terserah nanti kedepannya mau seperti apa, mau dia bebas kayak mau apa kayak, yang penting sudah kita lihatkan kepada semua orang bahwa hukum di Indonesia itu adil seadil-adilnya, tidak memandang satu sosial dan backingan siapapun gitu. Ketika dia salah, dia berhak mendapatkan hukuman. Itu yang sebenarnya kita pengen tunjukkan ke semua orang gitu. Nah, makanya kita kawal nih Kejaksaan RI. Ketika misalnya ini sudah tuntutannya sudah berat seperti ini, ketika dia bebas, berarti kan ada yang aneh gitu. Nah, kalau dia mau lapor ulang, silakan lapor ulang. Nggak ada larangan kan? Yang dirugikan siapa? Gue? Enggak. Malah dia sendiri nanti. Ketika tuduhan itu tidak benar lagi, double case lagi. Banyak yang terbawa lagi. Nah, di sini juga lu lihat siapa teman lo. Keluarkanlah jurus sanksinya, Beb. Biasanya kan keluarkan jurus sanksinya sama si Kut-Kut. Sekarang gini, kalau benar terbukti dalamnya CNM, kenapa dulu nggak bisa diproses? Mau apapun itu aja intinya. Berarti kalian mencederai kerja aparatur dong, kayak menganggap mereka bekerja tidak benar gitu. Nah, itu juga akan bermasalah nanti sama kalian. Hati-hati. Makanya buat lo, adikku sayang, gue nggak bilang deh
lu si om apalagi adikku sayang, kalau mau ikut campur pelajari dulu soal hukum di Indonesia, terus itu pelajarin dulu kebenaran kasusnya, jangan katanya bukti semua di Indonesia ini bisa dipalsukan. Jadi harus hati-hati. Sekarang gini, kalian mau menang terus, ketika kami kalahkan kalian nggak mau terima, masih banyak aja yang kalian cari kesalahan kita gitu loh. Ya udah terima kekalahan aja, belajar dari kekalahan itu untuk menjadi lebih baik lagi, kan enough. Close case gitu loh, case close gitu. Udah kita case close gitu, lupakan semuanya. Jangan merasa mau menang doang, ketika kalah lu nggak terima, gimana sih Piki? Kemarin kita take down itu segala macam itu, kita mau diam biar dulu sempat benar-benar sampai dipanggil beneran, nantangin, kok dihapus, kok ini, kok itu. Nah sekarang lu udah di dalam sana, mau ngomong apa lagi? Jangan ingin jadi pemenang terus gitu loh. Sekali-sekali jadilah orang yang bisa untuk orang yang kalah, tapi suatu saat kamu bisa memperbaiki hidup untuk dari setiap kesalahan gitu loh. Jangan seakan-akan lu mau menang terus, mau the best terus, mau terkuat terus, mau terpandang terus, mau terkaya terus. Nggak boleh begitu sayang. Hidup itu kayak roda roller coaster gitu, sebentar di bawah, sebentar di atas, sebentar di tengah, sebentar di bawah lagi. Nah sekarang itu kamu lagi dikasih Tuhan cobaan, kamu lagi di bawah. Ya udah, terima apa adanya dulu gitu loh. Katanya lu kaya segala macam, banyak kremesnya. Ya udah, tunjukin lah sekarang gigimu. Jangan lupa kipas-kipasnya di dalam. Semua orang diludahi netizen, semua orang dikata-katain. Orang sebenarnya memaafkan, kayak Dokter Oki, kayak Kak Citra Sani, kayak Teyani, Teyesi, banyak lagi orang-orang yang tersakiti yang gak sebut segala macam. Mereka itu memaafkan tapi hatinya sudah terluka, dan mereka itu tidak melupakan. Kenapa mereka tidak ingin melayanin lo? Karena mereka berjiwa besar gitu. Kalau kucing I don't care ya, karena aku nggak peduli sama itu anak. Tapi kalau misalnya si adikku sayang itu masih pengen dibuka-buka segala macam itu, si Kutker bisa kesangkut karena akan dipanggil semuanya kan. I know lah, you know juga lah kan Om, apa yang terjadi sama Kutker pada saat itu. Karena duit gue dipakai untuk menutup itu di Bandung dulu, masih ingat kan? Duit cece. Kalau diambil track recordnya ada dari bank gue pinjamin. Tapi meminjaminya bukan untuk melakukan kejahatan itu ya, meminjami untuk pembayaran yang ada acara di Bandung itu gitu. Biar tidak terlihat yang keluar dari bank kamu itu duit segitu itu untuk kemana. Padahal duit yang keluar duit dari kamu itu, dari bank itu untuk sesuatu, dan kucing melakukan itu. Hati-hati. Aku terlihat bodoh tapi aku nggak bodoh. Nah kalau arisan itu, jadi si Cici ini merasa dirugikan, merasa kayak namanya dijelek-jelekin, merasa kayak pembunuhan karakter. Nah maka dari itu dia nggak terima, dia melaporkan balik orang-orang yang sudah ngefitnah dia, ngejelek-jelekin dia dan pembunuhan karakter itu, dan sudah pelapornya diterima oleh Polda. Nah ini juga akan bertimpang tindih kasusnya gitu, jadi siap-siap aja. Aku nggak akan spill siapa nama Cici itu, tapi dia DM aku, kan tapi aku izin dulu, boleh nggak nanti aku buka sedikit soal case kamu? Boleh dong katanya, karena aku sudah melakukan pelaporan.
soal dia di sel cewek atau cowok, mungkin untuk nggak tahu juga ya konteksnya. Kalau di Indonesia itu akan berpatokan sama ID card kita. Kalau kita udah menjadi perempuan ya dia bisa perempuan tentunya. Kalau masih lelaki tentunya dia akan di lelaki. Udah dihapus story-nya kan, baik, dia pintar, smart, berarti dia nggak ikut perang. Ya udah, support di dunia nyata aja, kayak kamu jengukin dia, kasih dia semangat, siapkan pengacara, bla 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 semacam gitu. Kalau kamu menjadi orang yang benar-benar menempatin janjimu, nggak usah kamu yang kayak mau cari simpati bahwa kamu akan membela dia segala macam. Kamu sadari dulu semua yang terjadi karena mulut busukmu juga, jadi kompor. Aku nyuruh anak aku diam itu untuk gak nyentuh kamu karena kamu berjanji untuk tidak ikut-ikutan. Sekarang aku suruh serang dia sampai habis. Bila perlu kulitin, udah sampai kulit tulangin. Karena kita nggak mau lagi tersakiti dan kita nggak mau terkalahkan lagi. Sekali-sekali kita harus jadi pemenang. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita jadi kalah juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah menjadi pemenang. Karena kita hidup ini adalah ketika kita nggak salah maju. Tapi kalau ketika kita salah ya udah, kita harus berjiwa besar minta maaf. Aku juga kalau sebelum dulu orang itu terjadi aku bilang, ada nggak yang perlu kita perbaiki, Eda? Ada nggak begini. Tapi dia menyerang dan menyerang terus sampai aku udah diam. Sampai saat ini pun aku masih diserang. Stasia lagi live gak peduli, Stasia lagi live gak penting juga bagi hidup gue dia. Nah, intinya adalah dari semua kasus ini kita belajar, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita harus siap dengan resikonya. Dan ketika lo menantang-nantang aparat negara, mempertanyakan kebijakan hukum yang ada di negara kita ini, lo harus menguasai dulu pembelajaran tentang hukum. Jadi jangan asal spill, tek, tapi lo nggak ngerti gitu. Kalau gue dulu pernah basic di LBHM, Lembaga Bantuan Masyarakat Hukum. Ketika saya bersaksi, saya harus tahu dulu apakah nanti saya bisa diseret untuk ke dalam kasus pidana. Tapi saya harus tahu juga apa yang harus saya sampaikan dan apa yang tidak perlu saya sampaikan. Jadi lo mau menyeret siapapun silakan. Kalau gue mah terseret biasa aja kali. Yang penting gue puas. Aku nggak ada apa-apa Mas Tasya, kita udah baik kan, tapi ya jangan apa-apa kalian harus ada Tasya live, ada ini begini, ya biarkan dia dengan hidup dia, aku dengan hidupku gitu. Kita fine-fine aja, jadi nggak ada yang harus dipermasalahkan gitu loh. Alinli, Anda mau naik tidak? Kakek kemana lagi recovery ininya, hidung barunya di Hotel Rodeo? Cus, oke, mari kita naikkan Alinli. Aduh, aku udah capek merepet. Silakan Anda curahkan isi hati Anda. Ya, aku happy banget loh. Aduh. Sambil makan ya, Mak, sebentar. Jadi si Om itu kenapa lagi? Katanya, aku kira dia udah cuci BH loh. Ternyata BH-nya belum bersih ya, Bun. Aku punya itu jepit rambut itu sih. Ambil di tas aja. Ajar lagi. Ya kan? Ya Tuhan, Om cabul, listen to me. Lu yang posting gue yang malu loh, sumpah.
Hmm. Jadi janjinya sama kamu gimana, Mak? Janjinya kan dia berjanji sama aku, itu udah aku bilang ya udahlah dek, gue bilang. Dia bilang, kak aku nggak mau lagi gitu-gitu apapun itu, aku udah mau kayak hidupku yang baik-baik aja. Ya aku bilang ya udahlah nggak usah, teman is teman, udah pun nasihat segala macam. Kalau mau support ya support di real, di kehidupan nyata aja, nggak usah lah gitu di medsos. Nah, habis itu kayak tadi kayak dia ngepost gitu, ngetek gitu kayak mempersalahkan kita juga ya. Oh berarti masih boleh, thank you, masih Makanya kita jadi nggak. orang tuh konsisten ya Om ya. Jadi orang konsisten, kalau mau konsisten nggak mau ikut-ikutan jangan ikut-ikutan. Ini orang udah kau maki, orang udah kau hancurin reputasinya, orang udah kau minta uangnya walaupun lu bilang itu gratis tapi lu minta duitnya. Ketemu orangnya langsung di dunia nyata, kau pula yang negor duluan. Mau apa sih? Apa coba tuh Mak? Maunya tuh apa? Coba dijelaskan maunya tuh apa? Iya maunya apa gitu loh. Hah? Ya. Yang jelas gitu. Ada Gaby Pesta, mau naik nggak Gaby? Request dong sini. Arisan deh kita. Ya arisan dulu kita. Gaby ada minta nggak sih? Request Gap, biar lu yang ngomong. Ini adalah kado buat kami, tapi kita nggak boleh. Ya, kayak masih jalan mau party. Ya udah deh. Ya kita nggak usah terlalu. Nah, Intinya seperti yang Mak bilang tadi, dia udah ngerasain ubin aja, kita itu udah seneng banget sebenarnya. Even pun nanti kita kayak merasa kalah apa gimana, ya udahlah, namanya peperangan pasti ada yang kalah dan menang. Tetapi untuk membuat dia seperti ini udah di titik satu keberhasilan kita gitu. Kita nggak mau kayak lompat sana lompat sini tumpukan, nggak perlu, cuman kita berucap syukur aja. Dan kita harus memantau jalan hukumnya ini biar seadil-adilnya diperlakukan oleh Kejaksaan RI dan hukum yang ada di Indonesia ini gitu. Dengar tuh. Ini Terus Cakul, orang itu udah pada mau ke bulan, lu masih aja di situ-situ aja. Lu kagak introspeksi diri. Bukalah pikiran lu, jangan terlalu sempit. Benar. Nah kalau lu bilang mau teraniaya, emang kasusnya siapa yang melakukan? Kemarin di Bangkok lu ngapain? Nah terus anak lu itu nggak sadar apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau gue ya, orang tua gue salah, gue nasihatin jangan gitu lama, kan nggak baik. Itu baru gue anak yang benar. Nah kalau sekarang gue kasih ultimatum, serang si Om sampai ke akar-akar. Tuh, apa kata Gaby? Nggak ngajak Pak Jokowi live, coba dah. Ngakak gue kan, jadi gue kayak enak sama dia. Makanya aku bilang dia yang posting, kita yang malu. Iya. Tolong deh, sekolahin lagi deh. Yang tadi Gue tahu kalau lu itu kagak ada otak, tapi jangan ditunjukin, say. iya, menurut gue adalah kayak gue udah menghargai ya, kita pun udah di bawah naungan satu produk kerjasama segala macam. Buat apa sih kita kayak melakukan ada huru hara di antara kita gitu? Menurut aku ya udahlah ya, mungkin bisa diperbaiki, enggak loh gitu. Kalau support dunia nyata kayak lu support dia, lu datangin dia, lu peluk dia, habis itu lu sedia pengacara, lu sedia duit bla bla bla, kayak support Gaby bla, dan kayak gue support lo gitu, itu baru benar. Kalau hanya mau kayak cari muka, lu mau kayak kelihatan pahlawan di siang hari, udah kuno, bye. Udah rusak. Mungkin mau ikutan nimbrung biar rame kali Instagramnya, biar endorsannya balik lagi, biar bisa tinggal di apartemen lagi. Ih, kasihan deh, aku kasihan. Kadang-kadang orang-orang apalagi netizen yang nggak punya pemikiran cerdas ya, ketika orang yang diidolakannya kalah nggak terima banget,
dulu ketika kita nggak bisa masukin dia, lu bisa masukin ini gue, lu lihat aja udah nggak pernah masuk, sekarang udah masuk, lu orang kepanasan lagi, kebakaran jenggot apa sih mau lu darlah, aku yang tanpa deh, ya nikmatin lah bos lu di dalam, support kek, kunjungin kek, makan, kasih selimut. Giliran kita yang habis kena musibah dia lompat-lompat. Iya, giliran kita kena musibah, di mana lu orang semuanya? Di mana lu bilang apa yang kayak marahin dia atau segala macam, kayak nge-report Instagram dia ketika dia jatuh aja, kita buat begini, lu orang kayak sibuk gitu loh, kepanasan, maki. Emang kejahatan yang kita buat sama dia yang kejahatan kita emang setimpal. Ini yang kalian lihat itu yang masalah-masalah yang dia buat yang terlihat di sosial media ya. Masih banyak lagi masalah-masalah yang dia buat ke orang-orang sekitar dia, yang dia tipu, yang dia apa-apain tuh nggak ke up. Kalau ke up semua, aduh, langsung dicap neraka dia, say. Ada yang bilang nanti lo kena juga kali ya, silakan, gue tunggu. Gue itu kena dari mana? Gue hanya sebagai saksi dan gue berkata, gue mendengar dan gue melihat kena ada gue di saksi itu, dan dia sudah mengakui saksi. Apa yang saya kena, sayang? Saya ini pernah bergabung di LBHM, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Jadi gue tahu apa yang harus gue katakan, apa yang tidak saya katakan. Kalau kalian mau record aja. Kesalahan apa saya? Gue makan jadi nikmat. Sekarang gini, pas kita kebakaran di Bali, apa yang lu orang lakukan sama kita? Apa yang lu lakukan ke kita? Emang kita ada apa? Marah. Terus kau bilang kan kena mental habis kebakaran itu Gaby. Sekarang kayaknya udah gantian deh siapa yang kena mental ya. Kena mental kan lo semua setua transdiskriminasi. Nah, party lah saya. Kalau aku nggak party sih, aku kayak bersiap sekurang jago aja partinya mewakili. Aku ntar party. Jadi kalau kalian tentang jari kita, dulu kalian tarik balik kalian. Karena saat kebakaran dalam kalian netizen yang seperti apa saat kami ya, saya belajar pintar ya, menghina orang. Sekarang happy aja dulu. Nah, happy pada saat kita musibah, kenapa kita nggak boleh happy? So jago sih. Sedap gue makan. Jadi gak ada prank-prank kok. Dia jangan ngepret deh. Dan suka nggak suka Jadi positive people aja. tahu gue masuk penjara pasal apa. Kalau yang so pintar pasalnya adalah pencemaran baik dan fitnah. Kalian tengok pasal pencemaran baik dan fitnah. Untung aja dia kenanya di bulan puasa ya, jadi kalian nggak terlalu barbar ya, Mak. Dan Masih belum untung loh, masih ingat kita waktu dapat masalah, dia live-nya 3 hari 3 malam gak tidur. Iya, dimatiin kolomnya. Kenapa? Karena banyak hujatan sama dia, bukan banyak pujian. Kalau gue mah mau di ya apa kolom gue terus nggak pernah gue bikin. Mau ditang ini gue lagi say. Kalau kalian
Kalian tanya aja sama aparatur kenapa dia dimasukkan gitu, kenapa dia harus ditangkap. Kalian tanya aja ke sana biar lebih jelas detailnya. Gak usah kita ikat pasal apa tahu pasal apa pun yang penting. Ya, aku ada malu kali dalam acara kita flashback lagi gitu. Komennya di aku kok nggak itu ya, nggak Nah. jalan ya, Coba jajan belum? nggak jalan punya aku. Lu turun dulu Cur, habis itu lu naik lagi. Dia di sel perempuan kayaknya Beb. Pasti aku jenguk nanti tentunya kalau sudah persidangan dan jatuh hukuman berapa apanya. Nanti kalau misalnya gelar persidangan kan gue ketemu sama dia di persidangan. Secara sosial dia perempuan, secara keluarga negaraan dia perempuan. Kita harus akui itu. Nah, mau sel laki-laki berarti dia sel laki-laki. Paham kan? Dia sebentar lagi itu keluar, berarti ada namanya penangguhan penahanan. Tapi proses hukumnya tetap berjalan sampai ke persidangan. Mungkin ada yang jamin. Ceritanya dia dipanggil dan dia disidik, kemudian mungkin dalam penyidikan itu dia memang sudah gimana ya, udah jadi lidik, jadi bisa untuk ditahan ya ditahan gitu loh. Kalau soal video atau foto itu, apapun yang ada terjadi dalam sana itu kita nggak boleh share gitu. Itu adalah menjadi suatu alat bumerang sama dia. Jadi kalian juga harus pintar. Misalnya kalau ada orang yang lagi di dalam itu, kalian fotoin. Sama halnya lu menyebarkan apa yang menjadi proses di dalam itu gitu. Lu bisa kena gitu. Ya mungkin karena orang merasa dia nggak artis, jadi nggak di-upload di media di media sosial atau di surat kabar gitu. Intinya kita sudah melakukan saat ini ada kayak titik terang gitu dari yang kalian bilang kita halu, nggak bisa masukin. Sekarang kalau kita udah bisa masukin, berarti kalian harus terima dong kekalahan itu gitu. Jangan hanya mau menangnya aja. Pasalnya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Fitnah dan pencemaran nama baik. Berarti udah fix kan, kalian tahu sendiri gitu. Ya kita tahu lah, masa kita nggak tahu gitu loh.
Makanya tampilan di media sosial itu pada saat dia kesandung masalah itu nggak sekuat yang ada di tampilan media sosial yang kayak garang segala macam apapun itu gitu. Sekarang nggak perlu untuk memastikan bahwa dia harus pakai baju orange apa apa. Anaknya aja sudah memastikan dia ada di dalam dan dia memastikan bahwa itu akan keluar, berarti udah di dalam kan. Itu aja simpelnya secara logikanya. Terus deh, jadi kita ini menjadi orang yang smart gitu loh. Kita sekarang gini, gimana kita nggak senang sejauh ini proses yang kita lalui itu sangat panjang. Nah, sudah mematahkan kesombongan dan keangkuhan dan kejumawahan dia itu, kita sudah cukup rasa puas gitu. Walaupun intinya nanti kedepannya mau ada mediasi apapun itu kita whatever itu, tapi sekarang kita sudah merasa puas sampai di titik sekarang ini gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya ada penangguhan penahanan, tapi kan proses hukum itu tetap berjalan. Kita lihat kalau dia keluar-keluar lagi, berani nggak keluar-keluar. Oh iya? Yakin? Baguslah kalau ada di ring itu. Nah, sekarang kakak nonton juga? Nggak. Yakin? Sekarang kita lihat aja ke depannya seperti apa. Setidaknya kita kan sudah memberikan dampak jera walaupun hanya 2 malam atau 1 malam, tapi setidaknya kan Anda sudah merasakan tidur di ubin. Apapun nanti hasilnya, maupun ada mediasi, maupun tentunya nanti kayak akan ada penangguhan penahanan, pada intinya kita hanya mau menyadarkan kesombongan, keangkuhan, dan kejumawaan dia bahwa tidak sedikit pun hukum bisa tersentuh tentang dia gitu, nggak bisa menyentuh dia gitu. Mau lu bilang kita kesenangan, kita sudah mengirim makhluk itu udah sampai ke tidur di lantai yang ubin gitu loh. Itu udah satu kemenangan buat kita. Yang selama ini dia merasa arogan, terlalu arogan sayang. Iya, kan dia dapat pelaporan lagi dari yang temannya itu sebelah itu. Iya,
Iya, kalau misalnya nih kalian marah, kalian jangan senang. Gimana kami dulu yang pas kebakaran, dia mah nggak senang. Kalian nggak tanyakan gitu. Kalian nggak marahkan gitu. Ayo dong. Kami hanya berdoa sama Tuhan. Kalau kalian bilang ini halu, ngapain anaknya ngetek-ngetek sampai Pak Presiden ditek-tek? Masih halu. Tidur di hotel Pretio, beralaskan ubin. Anggap aja ini hikmah di bulan puasa ya, Beb. Alinnya nggak naik lagi, nggak minta request dianya. Coba, ada nggak Alin? Nggak ada Alinnya. Dia ditengkong karena melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Gue mau mandi bunda. Kita nggak berepresentasi tinggi, capek aku mengulangi, kita nggak berepresentasi tinggi untuk apapun nanti kedepannya. Memasukkan dia dalam beberapa malam di hotel yang beralaskan ubin itu kita sudah cukup senang. Itu jadi mematahkan semua yang dia itu kebal hukum dan tidak pernah akan dipanggil dan tidak akan pernah dibuat tidur di atas ubin itu gitu. Itu aja enough. Kalau kedepannya pun nanti dia mau bebas mau apa terserah. Yang penting kesombongan lo, keangkuhan lo, kejumauan lo sudah terpatahkan. Yang kita minta adalah setelah itu pembelajaran buat lo. Jadi hentikan semua ini, cash close aja, udahlah gitu. Gak sesuai ekspektasi, kenapa lu tek-tek presiden? Berarti lu ketakutan banget kan? Kalau pikir kita juga diam. Salah. Snap pula lah sayang. Kalian pikir penangguhan itu proses hukumnya tidak berjalan dengan baik? Pasti berjalan dengan baik. Penangguhan itu adalah dalam kata arti penahanan untuk saat ini dia ditangguhkan, tapi tidak untuk dihentikan proses hukumnya. Paham ya? Pada saatnya nanti ya di penjara kayak ada dulu kasusnya saling pukul-memukul itu kan, ditangguhkan kan untuk ditahan. Nah, tapi udah kasusnya sampai ke persidangan dan memang dia harus untuk menjalannya di dalam penjara, ya dia harus dipanggil, dijemput paksa. Sudah pernah kan terjadi seperti itu gitu. Jadi bukan penangguhan penahanan itu dia bebas dengan sebebas-bebasnya, tidak. Jadi penahanan pada saat itu ditangguhkan, tapi proses hukumnya tetap berjalan, gitu ya. Lu bilang kita nggak usah berekspektasi tinggi, tapi lu tag presiden, lu tag kerjasama RI, lu tag para menteri, lu tag para DPR, nggak sekalian aja tag Komnas Perempuan, terus Kak Seto. Apa hubungannya sama presiden, sementara lu aja kerja merusak kayak mental orang, lu nggak pernah lu tuh tag presiden gitu loh. Lu sebagai sumbu kompornya, sebagai dalang dari huru hara ini semuanya, dan lu sekarang sosok maju menjadi pahlawan, baru lu tag presiden. Presiden itu banyak kerjanya sayang, bukan ngurusin transgender. Sorry Darla, sorry to say. Kenapa dia dipanggil begitu? Karena dia nggak kooperatif. Pemanggilan pertama kan dia merasa, aku masih di sini kok, bebas-bebas aja, tidur di sofa-sofa. Nah, makanya jangan terlalu jumawa. Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum.
kalau kalian bilang gak usah berekspektasi, gak usah senang dulu, dengan dia tidur beberapa malam di hotel yang beralaskan mobil itu udah suatu kemenangan buat kita. Kedepannya mau apapun itu hasil persidangan, ya udah kita terima dengan legowo. Karena menurut kita bukan kayak memang harus memasukkan dia benar-benar di dalam, benar-benar di penjara. Cuman kita ingin mematahkan semua statement dia yang bahwa dia nggak tersentuh hukum, bahwa dia itu orang yang paling kuat, bahwa siapapun tidak akan bisa memasukkan dia, bahwa dia itu paling benar, bahwa dia itu paling bla 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 itu dan semua.